Halo teman-teman di Esa Aquatic, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti channel ini. Oke teman-teman, jadi hari ini genap 30 hari ya dari mulai awal cycling yang lalu. Jadi 1 bulan yang lalu saya mulai cycling ya dengan metode fishless cycle. Teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Dan seperti yang teman-teman lihat ini dan ikuti di video-video saya sebelumnya, jadi mulai dari hari ke-8 ini saya sudah masukkan ikan ya teman-teman. Jadi hari ke-12 saya juga masukkan ikan, dan kemudian di sekitar hari 15 saya juga sudah setup refugium ya teman-teman. Tapi seperti teman-teman lihat di sini, refugiumnya bisa dibilang belum maksimal ya, atau saya nggak bilang gagal sih, tapi belum maksimal. Cuman seperti teman-teman di sini perkembangan refugiumnya sepertinya kurang begitu sehat ya teman-teman. Ini apakah mungkin karena airnya atau enggak, airnya atau karena mungkin cahayanya kurang. Cuman seperti teman-teman lihat di sini, jadi sejak minggu ketiga atau sekitar hari ke-20 atau 21 ya, itu alganya atau diatomnya sudah menggila teman-teman, seperti teman-teman di sini. Jadi hampir semua kaca ini sudah ditumbuhi alga. Jadi seminggu terakhir ini alganya sudah menggila ya teman-teman. Jadi ini hampir semua ini ya, media biomedia ini sudah kena diatom ini, seperti teman-teman di sini. Di sini juga kaca-kacanya juga lumayan, dan kemarin sempat juga di atas ini ya teman-teman, di karang-karang itu kemarin sempat parah sekali, sekitar 3 hari yang lalu, atau ya sekitar hari ke-20, 21, 23an itu parah sekali teman-teman. Sampai akhirnya saya belikan ini ya, Akyong turbo ya teman-teman. Nah di sana ada Akyong turbo, kemudian di sini juga banyak saya kasih, itu lumayan dia mengurangi jumlah alganya. Jadi seminggu ini saya belum ada water change ya teman-teman. Jadi ya keadaannya seperti ini. Jadi saya rencananya setelah ini saya akan water change, bersih-bersih. Dan satu lagi ya, kita akan coba review hasil tesnya nitratnya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ini agak sedikit berbeda sih penampakan di handphone sama penampakan mata biasa. Jadi kadarnya di sini ya teman-teman. Di sini agak turun sedikit ya sepertinya. Ini seperti saya lihat di mata telanjang ya, agak beda dengan lewat HP. Jadi ini agak sedikit lebih mudah ya dari minggu yang lalu ya teman-teman. Kalau di sini nggak mungkin ya, di sini nggak mungkin. Ini menurut visual saya asli ya. Dari ini di sini juga sedikit, dan di sini range-nya kayaknya di tengah-tengah ini deh teman-teman. Jadi berdasarkan tes minggu lalu bisa saya simpulkan kalau nitratnya sedikit turun ya teman-teman. Jadi mungkin sekitar di bawah 50 ppm lah, tapi masih di atas 25 ppm. Oke, jadi ada sedikit penurunan. Jadi mulai minggu lalu saya juga sudah mulai dosing ya teman-teman, karbon dosing pakai review fuel ini. Jadi sudah seminggu saya karbon dosing. Sepertinya hasilnya juga lumayan ya, tapi belum turun signifikan sekali ya teman-teman. Dilihat dari lumutnya yang sudah mulai lumayan berkurang ya. Jadi seperti teman-teman di sana, di kaca sini juga, ini lumutnya kayaknya sepertinya mulai rontok sendiri ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak juga di sini.
Oke, jadi bisa saya simpulkan pemakaian ya dosing karbon dioksida dengan review fuel itu sedikit ada pengaruhnya ya teman-teman. Jadi ini baru pemakaian 1 minggu ya, cuman saya belum bisa review full karena mungkin ini bisa membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk sampai menurunkan nitrat yang signifikan ya. Oke, jadi itu sedikit highlight dari perkembangan akuarium saya selama 1 bulan ini ya, dari mulai cycling ya teman-teman. Oke, lainnya lagi di sini saya pasang lagi ya Resun SK05 saya yang dulu sempat saya review, saya unboxing, cuman saya belum sempat review dan pasang. Nah, ini sudah saya pasang sekitar 2 harian ya teman-teman. Nanti untuk review full lengkapnya saya akan buatkan videonya sendiri. Ini masih saya testing terus, dan ini kotor. Ini rencana saya mau water change hari ini setelah ini ya. Oke, perkembangan koral ya teman-teman. Jadi mulai 2 minggu ini ya, 2 minggu 3 minggu inilah, ini sudah ada korbannya teman-teman, seperti perkiraan saya. Dengan kadar nitrat yang tinggi, juga karang anemon ini sudah mulai tampak kurang sehat ya teman. Jadi ini yang lainnya masih oke ya, di belakang sana, di belakang sana, sini, sana, oke, sana ya, belakang sana itu sudah tewas, yang di sini sudah mulai tewas, dan ini juga sudah tewas hampir ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Karang anemon jadi sangat sensitif sekali ya buat dari pengalaman saya. Ini jadi selalu jadi sedikit momok ya kalau saya beli atau saya pasang karang anemon ini. Oke, yang lain polip aman ya, polip aman, ngembang, jamur juga ngembang. Ini jamur di sini juga ngembang juga, jamur di sini juga ngembang. Ini saya geser karena si balong ini, bonbon ini suka ini ya teman-teman, bongkar-bongkar pasir ya. Ini jadi seperti teman-teman, ini sampai ketutupan pasir tadi, jadi saya pindah geser ke sini ya. Dan biota lain seperti anemon, nah anemon ini udah mulai gede ya teman-teman. Kemarin masuk itu kayak cacingan gitu, kemudian saya rutin kasih makan udang ya, udang kupas fresh, itu dia udah mulai agak gemukan ya. Dan di sini juga anemon di sana nggak kelihatan. Dan ini yang cukup signifikan, ini anemonnya di sini. Kemarin saya beli 2, yang satu ada di belakang sana ya teman, yang di belakang itu juga sudah ngembang ya di sana, ini di sini ya. Ini udah ngembang, udah gede. Sebelumnya saya beli kecil sekali ya teman, paling 1 ibu jari gini. Akhirnya jadi ngembang kayak gitu karena sering saya kasih makan. Jadi berapa kali dalam 1 minggu ini saya kasih makan terus, jadi akhirnya dia sehat sekali. Dan si bonbon ini jadinya mainnya ke sini bukan ke sana lagi ya teman. Jadi kosong dia, kasihan. Jadi pindah ke sini, tapi ya itu pasirnya dilempar ke sana kemari. Nah itu kan, ini kan nakal sekali dia bonbon ini. Jadi seperti teman-teman ketahui, si bonbon ini sudah ikut saya hampir 1 tahun ya. Jadi bulan Juli nanti dia genap 1 tahun. Semoga sehat terus ini si bonbon. Dan biota lainnya udang oke. Terus apalagi ya, ini cacing kelapa atau cacing koker ini udah mulai keluar lagi ya. Kemarin kepalanya sempat putus, hilang, sekarang tumbuh lagi dia. Terus ini bintang lautnya juga oke. Di sana
Demonya satu juga oke, satunya pindah di sini, nggak tahu kenapa dia bisa sendiri, dia main sendiri di sana. Oke teman-teman, jadi itu ya rangkuman dari perkembangan cycling saya selama sebulan ini. Secara umum cycling kali ini lebih ini ya, lebih bisa saya bilang lebih terarah ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat juga di sini yang kotor malah samnya, jadi yang main displaynya ini masih kinclong bisa dibilang ya, pasirnya juga kinclong, yang samnya ini parah. Oke. Dari pengalaman saya sebelumnya setup akuarium itu dibanding dengannya sekarang, ini lebih bisa terkontrol ya teman-teman. Jadi nutrisinya juga, nitratnya, yang masalah yang paling besar sekarang adalah gimana caranya menurunkan nitrat. Ini masih saya pelajari terus teman-teman. Buat teman-teman yang tahu gimana caranya, mungkin bisa di share di kolom komentar, jadi kita bisa berbagi. Dan yang saya lakukan sekarang untuk menurunkan nitrat itu tetap pakai karbon dosing, sama kita coba nanti tambah refugiumnya ya teman-teman. Untuk kita mungkin akan carikan ceto lagi, karena ceto itu susah sekali nyari di sini. Aseman juga susah, makroalga juga susah nyari di sini, entah kenapa nih. Enggak seperti tempat-tempat lain ya teman-teman. Jadi di daerah Bali ini bisa saya bilang cukup susah ya untuk mencari koral atau kebutuhan untuk reef terutama ya. Walaupun ada 1-2 toko yang menyediakan, cuman buat saya sih nggak terlalu lengkap ya. Oke gitu teman-teman, nanti di video berikutnya saya akan mulai bahas hal yang lain ya, seperti saya akan coba review protein skimmer SK05 ini. Kemudian saya kemarin juga belikan kipas ini, saya mungkin juga akan review. Dan saya juga akan review ini ya teman-teman, termostat ya. Jadi saya sekarang nggak pakai termometer Hailea lagi teman-teman. Seperti teman-teman lihat ini, termometernya hancur. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin sepertinya saya nggak terlalu kenceng ya, penutupnya. Ini di sini kan ada baterai, terus kemudian tutup penutupnya, dan ini ada seal karetnya. Cuman ternyata masih rembes, jadi akhirnya air laut masuk ke dalam, dan ini jadi rusak gitu kan, jadi nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya saya pasang termostat ini ya, ini seri STC 1000. Ini yang saya pakai untuk kontrol kipasnya ya. Nanti untuk detailnya saya akan buatkan video sendiri gimana pemasangannya dan setupnya untuk termostat ini, untuk mengontrol ini ya, kipas angin. Jadi banyak hal yang akan kita bahas teman-teman di berikutnya, jadi ikuti terus. Dan saya juga akan review juga nanti sebuah ini ya, coral filter ya teman-teman. Tapi karena lampu saya belum datang, jadi nanti saya akan tunggu lampunya ya, nanti akan coba review lagi coral filter ini untuk foto coral dan membuat video untuk coral. Tapi lampu biru saya belum datang, Aquanex saya yang error belum datang ya. Jadi itu aja teman-teman, jadi cukup panjang ini sudah videonya. Sebenarnya masih banyak yang akan saya review di video berikutnya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sana ada Wolf Maker, ada Spectra versi 1, kemudian ada Bubble Magus protein skimmer ya. Ini juga ada Spectra. Banyak sekali teman-teman yang saya akan review di video berikutnya. Oke, semoga teman-teman bisa selalu mengikuti video ini dan dapat update terbaru dari channel saya. Yang pasti jangan lupa subscribe ya, nyalakan notifikasinya. Jadi akan banyak hal yang saya akan coba bahas satu persatu. Oke, sesuai dengan kapasitas dan pengalaman saya sebagai seorang river pemula. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, dan jangan lupa simak dan selalu ikuti
channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.